Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yesin Arafuri, Putih Zainah Hanifah Hasan, Afnida Mega Sartika, dan Jessica Triana Azari. Dengan mata kuliah akuntansi biaya, yaitu konsep akuntansi biaya kontemporer. Yang pertama ada standar costing. Pengertian standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka yang jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kegunaan standar costing merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, ataupun kegiatan yang lain. Biaya standar dengan anggaran mempunyai hubungan yang erat karena penyusunan anggaran tanpa biaya standar tak akan memungkinkan kita untuk mencapai sistem pengendalian anggaran yang sebenarnya. Dengan memakai biaya standar, persiapan anggaran untuk setiap volume dan bauran produk akan menjadi lebih cepat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, biaya standar sangat diperlukan dan mempunyai peranan besar terhadap penyusunan anggaran. Jenis-jenis standar costing. Yang pertama, standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut dengan standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Yang kedua, standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga ada standar kapasitas normal. Merupakan konsep pendekatan jangka panjang juga, yang dimana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu ada standar kapasitas yang diharapkan. Menggunakan pendekatan jangka pendek, biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produksi yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu target costing. Definisi target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi yang dimana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Metode dalam penetapan target costing. Yang pertama, memperoleh target costing dari perencanaan laba. Artinya, target costing berasal dari penjualan dan target profit. Tidak ada pemakaian pada target costing berasal dari manajemen yang lebih rendah dalam metode ini, yang digolongkan sebagai metode atas ke bawah. Yang kedua, memperoleh target costing dari perencanaan teknik. Dalam metode ini, para insinyur memperkirakan target costing bergantung pada keahlian atau pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Metode ini dapat digolongkan sebagai metode bawah ke atas. Selanjutnya menggabungkan dua metode. Manajemen tertinggi tahu tentang target profit, tapi sejak kerjasama karyawan dibutuhkan untuk membuat penetapan target costing bekerja. Para ahli mengenai penetapan target costing percaya bahwa kombinasi metode atas ke bawah dan bawah ke atas adalah metode terbaik untuk digunakan. Pengimplementasian target costing. Untuk mengimplementasikan metode target biaya di dalam perusahaan, terdapat serangkaian fase yang harus dilalui oleh perusahaan. Yang pertama, menentukan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga,
menghitungkan target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Yang kelima, menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Kaizen Costing, menurut Mulyadi, yaitu sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Menurut Supriyono adalah perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Menurut Chopper, yaitu perusahaan yang menerapkan Kaizen Costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan. Biasanya disebut dengan continuous improvement. Jadi, Kaizen Costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinue product. Dasar penetapan penerapan Kaizen Costing. Menurut Supriyono, penetapan biaya Kaizen digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya Kaizen. Jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Yang kedua, aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran. Dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Sasaran penerapan Kaizen Costing. Menurut Amin, sasaran Kaizen Costing yaitu dengan berusaha secara berkesinambungan menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Perbedaan target costing dengan standar costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Sedangkan standar berperan sebagai ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Jadi, biaya target menunjukkan standar penggerakan pasar dan biaya standar menunjukkan standar penggerakan teknis. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi, dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Perbedaan biaya standar dan biaya kajian dapat kita lihat di tabel ini. Untuk konsep biaya standar yaitu pengendalian biaya, sedangkan biaya kajian konsepnya sistem pengurangan biaya. Untuk asumsi yaitu kalau biaya standar kondisi proses produksi sekarang, sedangkan biaya kajian asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Untuk biaya standar memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan biaya kajian mencapai target pengurangan biaya. Biaya standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan biaya kajian target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Biaya standar menganalisis varians biaya pencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan biaya kajian analisis varian biaya mencakup target biaya kajian dan jumlah pengurangan biaya aktual. Untuk biaya standar menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak dipenuhi, sedangkan biaya kajian menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target kajian tidak tercapai.